Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jika Sobat YouTube mau ke Bali ditempuh lewat darat, yang pasti ada dua pilihan, yakni dua jalur Pantura dan jalur selatan. Jika jalur Pantura, sebelum masuk pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Sobat pasti melewati Alas Baluran. Sedangkan jalur selatan, sebelum masuk pelabuhan Ketapang, tentu Sobat akan melewati Gunung Gumitir. Kedua jalur tersebut sama-sama melewati hutan, namun hutan di Gumitir tidak sepanjang Alas Baluran. Nah Sobat, kali ini admin tidak membahas perjalanan ke Bali, tapi admin akan membelah hutan Baluran sepanjang masuk hingga keluar hutan. Jalanan yang membelah hutan ini sepanjang kurang lebih 25 km, terdiri dari tanjakan, turunan, tikungan, dan hal-hal yang menantang lainnya. Cukup ekstrimnya jalanan ini tak jarang mengakibatkan kecelakaan terjadi di wilayah hutan ini. Nah Sob, ada titik-titik tertentu yang tidak banyak orang mengetahuinya sepanjang masuk melewati hutan Baluran ini hingga keluar hutan. Penasaran? Baik Sobat, sebelum nyimak, pastikan Sobat nggak lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar mendapatkan update terbaru konten lainnya. Pertama, wisata Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini berbatasan dengan Selat Madura dan Selat Bali. Adapun Selat Madura ada di bagian utara, Selat Bali ada di bagian timur. Kawasan ini merupakan satu dari 5 taman nasional tertua di Indonesia yang memiliki luas 25.000 hektar. Adalah sebuah kawasan konservasi flora dan fauna, tentunya yang masih asri dan alami dengan pesona yang sangat eksotik. Sobat, ada banyak tumbuhan dan jenis binatang yang terdapat di kawasan ini. Di antaranya ada banteng, kerbau liar, rusa, kijang, juga ada macan tutul dan kucing hutan. Adapun primata yang hidup di Taman Nasional ini yaitu ada kera ekor panjang dan lutung. Nah Sobat, untuk menikmati sensasi kawasan Baluran ini, ada beberapa destinasi eksotik di Taman Nasional ini yang biasa dijuluki Little Africa in Java. Keren ya Sob? Ini memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata alam yang beragam, mulai dari ekosistem laut, savana, hingga pegunungan. Nah Sob, beragam menarik bisa dikunjungi di Taman Nasional Baluran ini. Di antaranya ada Gua Jepang, kawasan hutan evergreen, kemudian ada padang savana Bekol, dan ada juga pantainya. Lanjut, sebelah kiri jalan ini adalah pintu masuk Waduk Bajul Mati. Pasti Sobat YouTube kenal yang namanya keindahan Si Raja Ampat yang letaknya di Irian Jaya. Di Banyuwangi punya waduk raksasa yang tidak kalah keren loh, yang disebut-sebut kembarannya tempat wisata Raja Ampat di Papua. Namanya adalah Waduk Bajul Mati. Sobat, waduk atau bendungan air sekarang fungsinya bukan sebatas penampung air untuk irigasi atau pembangkit tenaga listrik, tetapi fungsinya sudah berkembang menjadi lokasi wisata yang potensial dan menjadi andalan suatu daerah. Nah Sob, salah satunya adalah Waduk Bajul Mati yang admin lewati sekarang sepanjang perjalanan membelah hutan Baluran ini. Waduk Bajul Mati ini terletak di sungai perbatasan antara Banyuwangi dan Situbondo. Pintu masuknya ada di utara waduk yang masuk di wilayah Situbondo, atau tepatnya tidak jauh dengan pintu masuk wisata Taman Nasional Baluran.
Waduk Bajulmati selain menjadi destinasi wisata, ternyata juga menjadi surga bagi hobi pemancing yang memanfaatkan mancing mania waduk ini untuk menyalurkan hobinya memancing air tawar yang menghuni waduk ini, sembari juga menikmati pemandangan alam. Nah Sobat YouTube, jika melewati hutan Baluran ini, tidak ada salahnya untuk singgah di Waduk Bajulmati ini. Di samping ada rest area, juga disediakan berbagai wahana di Waduk Bajulmati ini, mulai dari ATV, speedboat, hingga sarana outboard. Selanjutnya ada yang namanya Jurang Tangis. Hutan Baluran yang dijuluki sebagai Afrika Van Java ini memang dikenal akan keeksotisannya. Namun, di balik eksotisnya pemandangan alas Baluran, ada spot yang membuat para pengunjung cukup menantang untuk mendekat, yaitu Jurang Tangis. Jurang Tangis ini dahulu adalah aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai kisah mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang Jurang Tangis itu sendiri. Konon di sekitar jurang ini dengan kedalaman yang cukup dalam, sering terdengar suara perempuan menangis. Rumor yang beredar di masyarakat, suara tangisan itu berasal dari kisah masa lalu, yaitu seorang gadis yang sedang menunggu kekasihnya datang justru didorong masuk ke jurang oleh kekasihnya itu sendiri, sehingga gadis tersebut tewas seketika. Maka disebutlah dikenal dengan nama Jurang Tangis. Bahkan keangkeran Jurang Tangis di jalur Banyai Situbondo ini diisukan merupakan tempat pembuangan jasad para terduga PKI dan juga para korban penembak misterius. Sobat, itulah sekilas tentang Jurang Tangis tersebut. Berani lewat jalur ini? Oke, sebelum jawab berani di kolom komentar, admin ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Nah Sobat YouTube, demikian tadi sedikit wawasan sekilas di balik perjalanan sepanjang membelah hutan Baluran ini, mulai masuk hingga keluar hutan. Nah Sob, di penghujung perjalanan membelah alas Baluran ini, mulai masuk hingga keluar hutan, ada yang namanya daerah yaitu Karangtekok. Tanda beberapa meter lagi sudah keluar dari kawasan hutan Baluran ini.
Ingat ya sob, selalu hati-hati dan waspada jika melintasi di kawasan Karangteko ini, karena tidak jarang kecelakaan terjadi disebabkan tikungan yang sangat tajam sekali.